Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang akan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Kamera, Yang Pak. under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak apa tekstil, baja, apa segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat publik terkejut dengan pengakuan soal rencana penangkapan mafia besar-besaran. Dalam keterangannya di Hotel JS Luansa, Jakarta, ia menyebut operasi ini akan menyasar berbagai sektor strategis. Purbaya menegaskan penindakan dilakukan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pihak yang diduga memiliki kekuasaan besar. Yang suka main selundup, saya tangkap. Enggak peduli di belakangnya siapa, tegasnya dengan penuh keyakinan di depan media. Ia juga menegaskan dapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto membuat langkah pemberantasan mafia bisa berjalan maksimal. Menurut Purbaya, praktik penyelundupan dan under invoicing telah lama merugikan negara dan melemahkan fondasi ekonomi nasional. Rokok, tekstil, baja, semua akan kami kejar satu persatu, ujar Purbaya menegaskan arah penindakan yang akan dilakukan. Ia menjelaskan praktik under invoicing biasanya dilakukan importir nakal dengan memalsukan nilai barang agar pajak lebih kecil. Hal itu membuat penerimaan negara berkurang drastis dan menciptakan ketimpangan besar di sektor industri dan perdagangan. Ada yang bilang, kami nggak bisa tangkap karena ada backingan gede, tapi saya nggak takut, ujarnya. Ia menyebut telah mengantongi nama-nama besar yang terlibat dalam praktik penyelundupan dan permainan pajak. Sudah ada nama-nama pemainnya, tinggal kita pilih saja siapa dulu yang mau diproses. Purbaya memastikan, dengan dukungan penuh pemerintah, semua pelaku akan diproses hukum secara transparan tanpa pengecualian sedikitpun. Nih guys, bersyukurlah Indonesia memiliki Purbaya. Lihat nih kerjanya dia, sidak-sidak, manfaatnya banyak. Tuh, nemu lagi kan dia barang yang di marketplace harganya 50 juta, dicatatnya di situ cuma 100.000. Aduh, siap-siap aja nih pelakunya diusut, modar. Kalau 26 PNS dipecat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan Purbaya. Ini berkomentar mereka sudah tidak bisa diampuni lagi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa di era kepemimpinan Pak Purbaya tidak ada lagi yang bisa bermain-main, dan ketegasan seperti inilah yang kita inginkan selama ini. Jadi 26 pegawai ini sebenarnya melakukan pelanggaran apa? Diketahui bahwa 26 pegawai yang baru-baru ini dipecat ini berada di lingkungan pajak ya, karena mereka telah menerima uang di luar wewenang alias terbukti melakukan fraud, kecurangan atau penipuan. Ini merupakan pelanggaran yang sudah tidak bisa dimaafkan lagi, tidak bisa. akhirnya rakyat punya Menteri Keuangan yang sholat Jumat guys. Begitu dicintai rakyat dia. Ya beginilah guys, kalau misalkan ada pejabat yang memang pro rakyat, rakyat pasti sangat mencintai dan mendukung. Jangankan nanti dia minta 2 periode, kalau dia kerjanya bagus, bisa bikin rakyat kaya seumur hidup kalau perlu. Aduh, mantap guys. Tuh, dia itu ya, selain orangnya lucu, tegasnya itu bukan main guys. Kayak kemarin aja, Pertamina aja baru disentil sama dia. Dibilangnya Pertamina tuh katanya mau bikin kilang minyak, tapi nggak jadi-jadi guys. Dan yang ajaibnya, sehari setelah Pak Purbaya nyentil Pertamina, Pertaminanya kebakaran guys. Itu banyak yang berspekulasi bahwa kilang Pertamina itu dibakar guys. Pan Purbaya berikut ini membuat saya merinding kawan-kawan. Sampai saat ini Purbaya mengatakan dia luncurkan 200 triliun dari BI ke perbankan Himbara. Dia katakan, dia buktikan. Kemudian bagaimana dia berseteru dengan Luhut, mantan bos dia selama 10 tahun. Kasus MBG, kasus pemilih office, dia tolak terus-menerus. Artinya sekali dia katakan, dia akan buktikan apapun yang terjadi. Dan statementnya ini, coba tengok kawan-kawan. Kalau real sektor saya dijaga, barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Dan di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Sebentar lagi akan ada penangkapan besar-besaran. Kalau penangkapan besar-besaran berarti kasusnya kasus besar. Kalau besarnya bisa kita bandingkan. Purbaya pasti tahu juga. Ada kasus di Kementerian Keuangan pada waktu itu. 349 triliun yang tak jelas juntrungannya sampai saat ini. Sampai Mahfud MD pun berseteru dengan DPR masalah ini kan. Saya anda mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini.
Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong yang interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten saya minta Pak Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. Lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Mungkin muncul pertanyaan dari kawan-kawan, kenapa Mahfud MD berseteru dengan DPR, berlawanan dengan DPR? Karena Mahfud MD mau coba membongkar ini, kasus yang 349 triliun ini. DPR membela habis-habisan Sri Mulyani. Pimpinan, interupsi. Saya kira, terima kasih pimpinan. Penjelasan dari Ibu Menteri ini menarik soal surat. Ada baiknya jikalau surat ini di-share ya supaya terang. Tapi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam kan juga membawai PPATK. Di situ nampak transaksinya yang sangat jelas. Bahwa Sri Mulyani cuma membela anak buahnya tanpa mengetahui data yang sebenarnya. Dan DPR pun sebenarnya tidak tahu apa yang dibela mereka. Saudara, dari keterangan Bu Sri Mulyani tadi, saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini. Bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh, enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan? Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189. Nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, enggak ada pabriknya. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Enggak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Oleh PPATK, bukan tahun 2020. 2017 diberikan, tidak pakai surat, tapi diserahkan oleh Ketua PPATK langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan, dan 2 orang lainnya. Ini serahkan. Kenapa tidak pakai surat? Karena sensitif, masalah besar. 2 tahun tidak muncul, tahun 2020 dikirim lagi, tidak sampai juga ke Bu Sri Mulyani, sehingga bertanya ketika kami kasih itu, dan yang dijelaskan yang salah, di mana salahnya nanti. Saudara, saya sangat hormat kepada Bu Sri Mulyani.